Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Baitul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa belajar dari kesuksesan Alfamart. Ya teman-teman, Alfamart ini sudah kita ketahui sudah menjadi saingan ya. Jadi saingan dari Indomaret, di mana ada Indomaret itu pasti ada Alfamart. Ya, mungkin bisa berbeda di daerah-daerah yang lain, tapi kalau misal di daerah saya atau di daerah yang saya temui, di mana ada Indomaret itu pasti ada Alfamart. Tapi teman-teman, sebelum seperti sekarang, Alfamart itu berawal dari kejatuhan, berawal dari kegagalan. Dulu Joko Susanto sebagai pemilik Alfamart tahun 2007 itu menjual Alfa Rabat kepada Carrefour. Alfa Rabat itu seperti Carrefour, sebangsanya itu seperti Alfamart, terus kemudian Giant, terus kemudian ya kalau sekarang ada Hypermart ya. Tapi kemudian Alfa Rabat itu ditutup tahun 2007 dan beralih menjadi Alfamart karena memang tidak menghasilkan. Dan di sini Joko Susanto membuat satu perbedaan di mana Alfamart ini yang awalnya menjadi distributor atau menjadi supermarket yang besar seperti Giant dan Carrefour menjadi seperti Indomaret, jadi minimarket yang kecil-kecil yang menyebar di beberapa lokasi atau titik-titik yang strategis. Dan ternyata dari strategi ini Joko Susanto sekarang teman-teman menjadi salah satu atau 10 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 30 triliun dari Alfamart. Dan itu meningkat lagi di masa Covid yang sekarang, di mana Giant, Carrefour, Hypermart semuanya sedang kesulitan di masa pandemi. Tapi Alfamart, Indomaret mereka malah naik. Ya karena kembali lagi ke peraturan. Di peraturan pemerintah itu PPKM ataupun PSBB yang seperti dulu, orang dilarang masuk ke mall. Dan seperti Carrefour ataupun Hypermart itu beradanya di mall. Kalau misal Alfamart dari Indomaret itu ada di titik-titik strategis yang tidak berada di mall, dan ini sangat menguntungkan. Dan akhirnya kekayaan dari Joko Susanto meningkat drastis dan menjadi 10 orang terkaya di Indonesia hanya gara-gara Alfamart. Yang kita ambil dari kesuksesan Joko Susanto dengan Alfamart ini sebenarnya adalah diferensiasi produk atau brand positioning. Ya, brand positioning ini kita tahu bahwa Alfamart waktu itu bersaing dengan Carrefour, Giant, dan Hypermart. Tapi mungkin banyak hal yang kemungkinan kalau misal kita telisik ya waktu itu 2007 ya, banyak sekali persaingan-persaingan yang tidak sehat, dan akhirnya Alfamart membanting brand positioningnya itu menjadi minimarket. Dan ini perlu juga kita lakukan pada produk kita atau usaha kita. Kalau misal di situ persaingan sedang banyak-banyaknya, atau bisa dibilang istilahnya adalah red ocean, terlalu banyak pesaing, terlalu banyak kompetitor di lingkup yang kita jadikan usaha atau ladang bisnis, maka kita perlu diferensiasi produk atau brand positioning yang kuat. Kita harus tentukan apa yang akan kita lakukan, seperti apa brand yang akan kita keluarkan kepada masyarakat. Kalau misal kita sama dengan mereka, kita sama dengan kompetitor, artinya kita akan berbagi pasar. Dengan persaingan yang sangat banyak seperti itu, kemungkinan pasar akan jenuh, dan mereka ya yang menang akan kembali lagi ke konsumen. Tapi kalau misal kita lakukan brand positioning yang tepat, misal usaha kita terlalu banyak pesaing atau kompetitor, kita berikan sedikit diferensiasi untuk menyasar salah satu target yang lebih spesifik, itu akan lebih menguntungkan, seperti yang dilakukan oleh Alfamart ini. Ya, di supermarket sudah ada Giant, sudah ada Carrefour, sudah ada Hypermart, dan persaingannya bisa dibilang sangat ketat, sangat keras. Dan di sisi minimarket, di pasar minimarket itu hanya ada waktu itu Indomaret dan 7-Eleven. Tapi 7-Eleven itu
berbeda ya. Jadi targetnya adalah menengah ke atas. Tapi kalau misal Indomaret adalah menengah ke bawah atau umum. Nah, Joko Susanto sebagai pemilik Alfamart melihat ini sebagai sebuah potensi. Dengan pesaing hanya Indomaret, akhirnya Alfamart beralih dari supermarket menjadi minimarket. Yang sekarang kita lihat yaitu Alfamart, terus kemudian juga ada Alfa Express, ada Alfa Midi, semuanya sama. Konsepnya sama, adalah minimarket. Dan itu teman-teman, sebenarnya bukan masalah kita memecah ini menjadi kecil-kecil, kemudian bisa berhasil. Tidak semudah itu ya, tidak sesimpel itu. Tapi kita harus lakukan riset, kira-kira kita bisa memajukan ini dari segi yang mana. Kalau misal kita bisa memajukan ini dari brand yang kita kembangkan sekarang, itu boleh. Tapi kalau misal itu terlalu berat kompetisinya, mending kita analisa dan pengembangan pada produk kita, sehingga nanti produk kita menjadi berbeda dan menyasar konsumen yang lebih spesifik. Itu lebih aman karena kita tidak bertabrakan dengan yang lain. Begitu teman-teman. Saya rasa Alfamart sekarang akan terus naik dan mungkin juga bisa diikuti oleh yang lain seperti Giant dan Carrefour. Barangkali Giant atau Carrefour ataupun Matahari bisa meniru Alfamart dan Indomaret di kemudian hari, kita tidak tahu. Tapi kalau saat ini saya rasa Indomaret dan Alfamart akan terus naik dengan keadaan yang seperti sekarang. Dan ini bisa kita ambil pelajaran bahwa brand positioning yang tepat itu sangat-sangat penting untuk kemajuan bisnis kita. Terima kasih. Salam.